Kemudian di dalam riwayat yang lain lagi bahwa seorang suami, seorang istri itu boleh minta cerai disebabkan istri tidak bisa mencintai suami. Istri tak dapat mencintai suaminya, dah berusaha dah. Apakah pada suaminya itu terdapat cacat yang menyebabkan istrinya itu tak dapat mencintainya? Karena perkara ini terjadi di zaman Nabi. Istrinya Sabit bin Qais. Istrinya Sabit bin Qais suatu ketika datang kepada Nabi lepas sholat subuh, datang kepada Nabi. Maka istrinya itu memberitahu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini bukan mencela agamanya Qais, bukan aku mencela agamanya Sabit bin Qais, bukan aku mencela akhlaknya. Maksudnya agamanya Sabit bin Qais bagus, akhlaknya bagus, cuma ada cacat yang menyebabkan dia ini tak bisa mencintai suaminya. Bagaimana ini ya Rasulullah? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, tunggu sebentar. Panggil Qais. Sabit bin Qais dipanggil, udah dekat. Nah, apa kisah? Nih istri kau datang, macam ini keadaannya, dia tidak bisa mencintai engkau dan dia takut. Dengan sebab dia tidak bisa mencintai suaminya, maka kehidupan keluarga pun tidak bisa harmonis. Apa yang seharusnya terjadi tidak terjadi. Jadi inilah yang dikhawatirkan oleh istrinya. Dia takut nanti mengecewakan karena tidak bisa memberi cinta kepada suaminya. Dia pun berbuat terpaksa kadang-kadang. Jadi gara-gara itulah maka istrinya minta cerai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam mana? Kata Nabi kepada Qais, kepada Sabit bin Qais, ya terserahlah. Maka Nabi memberikan syarat, kalau kamu bersedia mengembalikan mas kawin yang diberikan oleh Sabit bin Qais, maka aku akan perintahkan Sabit bin Qais untuk menceraikan kamu. Karena Sabit bin Qais ini memberikan mas kawin 2 kebun, 2 bidang kebun. Jadi bukan sebentuk cincin emas, bukan. 2 buah kebun yang dikasih kepada istrinya. Kata istrinya, ya aku bersedia mengembalikan mas kawin. Aku kembalikan 2 kebun ini kepada Sabit bin Qais. Karena sudah diterima oleh Nabi. Terus Nabi pun menyampaikan, Sabit bin Qais, ini kebun, ambil kamu. Sekarang kamu ceraikan dia. Sabit bin Qais pun menceraikannya. Jadi ada beberapa perkara yang menyebabkan istri itu boleh minta cerai, tapi ada sebabnya. Kalau tidak ada sebabnya, tidak sesuai dengan syariatnya ini, kok dia minta cerai? Mungkin dia terpesong dengan laki-laki lain, sementara dia masih mencintai suaminya. Ataupun dia nengok harta orang lain, banyak, suaminya ngasih sikit semuanya kan. Atau pesong dengan perkara itu pula. Kalaulah seperti ini keadaannya, dia minta cerai tanpa ada alasan yang benar, maka dia diharamkan mencium bau surga. Dan kalaupun seorang istri itu menggugat cerai kepada suaminya tanpa alasan, paksa juga, dia tidak juga cerai, dan dikasih semuanya, alasannya semua sudah dihapuskan. Maksudnya, aku minta cerai karena aku tidak diberi nafkah, oleh suami dikasih nafkah, tetap juga minta cerai, macam-macam alasannya dibuat, semuanya sudah dikasih, sehingga dia minta cerai tanpa alasan. Walaupun tak seperti aku tetap minta cerai juga, umpamanya dia seperti itu keadaannya, maka jadilah dia wanita munafik. Wanita munafik. Maka perkara ini jangan sampai terjadi sama istri kita. Kita jaga dia baik-baik. Kita sebagai seorang suami, kewajiban kita tunaikan dengan baik. Apa yang dihajatkan, yang dibutuhkan, kita mampu untuk memberikan, berikan. Yang di luar kemampuan kita, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam riwayat yang lain, diceritakan bahwasanya Ani bin Umar qala kanat tahti imra'atun uhibbuha wa kana abi yakrahuha fa amarani abi an utalliqaha fa abaitu
Wa dzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Abdullah talliq imra'ataka. Ibnu Umar menceritakan, saya itu punya istri dan saya sayang, saya cinta kepada istri saya. Cuma bapak saya Umar tak suka dengan istri saya. Jadi bapak saya ini minta agar saya menceraikan istri saya. Bapak saya minta, Umar itu minta agar Ibnu Umar, anaknya itu Abdullah bin Umar, menceraikan istrinya. Padahal Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar mencintai istrinya. Ibnu Umar pun pergi kepada Nabi. Ya Rasulullah, macam mana nih? Kalau di dalam riwayat yang lain Umar yang datang kepada Nabi. Jadi kalau di dalam riwayat ini Ibnu Umar yang datang kepada Nabi. Macam mana saya ini ya Rasulullah? Bapak saya minta agar saya menceraikan istri saya. Saya sayang dengan dia. Kata Nabi, talliq imra'ataka, ceraikan istri kamu. Nah, ini dia. Kalau seorang laki-laki diperintahkan oleh bapaknya untuk menceraikan istrinya, maka seorang anak wajib mentaati perintah bapak. Tapi dengan punya alasan. Bapaknya itu apa sebabnya? Pak bapak menyuruh menceraikan istri saya, apa sebabnya? Saya cinta kepada yang saya sayang. Cuma bapaknya yang tak gemuk. Maka itu ibu-ibu, seorang istri pandai-pandailah. Nah, cari hati mertua, jangan sampai nyakiti. Asal dah mertua tuh benci, tak suka, boleh-boleh saja diperintahkan kepada anaknya, ceraikan aja istri kau, tak jelas ini. Dah bahaya dibuatnya. Pandai-pandailah ambil hati bapak mertua. Jadi kalau seorang istri diceraikan oleh suaminya dengan sebab perintah orang tuanya, maka itu tidak salah. Seorang suami yang menceraikan seperti itu tidak salah, karena dia mentaati orang tua. Karena lebih penting mentaati orang tua daripada mendahulukan cintanya. Cinta kepada seorang istri itu di bawah derajatnya daripada ketaatan kepada orang tua. Di dalam riwayat yang lain lagi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yablughu bihi Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfi'a ma fi ina'iha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang wanita meminta kepada suaminya agar menceraikan istrinya yang lain agar dia bisa mendapatkan kebutuhan dengan tanpa dibelah bagi. Umpamanya ada dua orang wanita yang suaminya itu sama. Maksudnya seorang suami punya istri dua. Istri yang satu ini dia menyuruh suaminya, bang ceraikan aja lah istri yang pertama tuh bang. Kata dia macam itu. Maksud dia minta itu agar semua kemampuan yang dimiliki oleh suami itu dicurahkan kepada dia aja. Yang seperti ini tak boleh. Dalam Islam tak boleh yang seperti itu. Jadi seorang suami harus perhatikan, jangan pula gara-gara istri muda, istri tua telantar. Tak betul macam itu. Memang kadang-kadang istri tua banyak ngalah pula aja. Yolah tak apa. Yang penting usaha gaya itu. Tapi seorang suami tak boleh membedakan kewajibannya kepada istri yang pertama ataupun istri yang kedua atau istri yang lainnya. Tak boleh dia membedakan. Dia mesti berlaku adil. Walaupun istri pertama ini umpamanya dah tak nak tidur dengan awak lagi dah, umpamanya macam itulah. Karena dia dah tua maunya kan. Tak nak dia nak tidur dengan awak lagi, tak nak. Walaupun seperti itu tetap kita adil memberikan jatahnya, kecuali dia sudah rela ikhlas. Dahlah bang, daripada nganggur tidur ke rumah nih bang, baik pergi tempat istri yang lain aja bang. Kalau dah rela dia seperti itu, tak apa pula, aman awak dibuatnya kan. Cuma dalam hal nafkah yang lain juga harus dipenuhi. Jangan pula mentang-mentang awak dah tak tidur lagi dengan dia,
tak dikasih makan pula. Tidak seperti itu, tetap diurus semua keperluan. Kecuali dia juga sudah mensedekahkan nafkahnya, ini nafkah untuk saya bang, saya kasih aja lah dengan istri lain. Nah yang itu lain lagi lah, sebab mungkin dia penghasilannya lebih banyak daripada suaminya, itu boleh-boleh saja. Tapi itu dihitung sedekah dari istri yang lain. Jadi kita sebagai seorang suami jangan menyebabkan istri itu melakukan kezaliman dengan mengiyakan permintaan dia yang ingin menceraikan istri yang pertama atau istri yang lain. Jangan kita memberi kesempatan yang seperti itu. Tidak, tak boleh. Kau minta cerai macam itu dong, mesti kita jawab. Karena Nabi melarangnya. Tak boleh seorang istri meminta agar suaminya menceraikan istri yang lain agar semua kemampuan suaminya itu dicurahkan kepada dia. Nah, yang seperti itu tak boleh dia minta cerai.